Alhamdulillahi wahdah mausufu bi kamalin munazzalin min kulli nasib wa huwa ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bi sahibi jami' sifatil kamaliyah المنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Saudaraku muhtaram dan mukarramun, para sesepuh bin sepuh, para alim ulama, para habaib, maaf sebesar-besarnya apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati akhina warafiqna Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam memimpin Jawa Barat menuju baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkominda Kabupaten Cirebon dan Kota Madya Cirebon, khususnya Bapak Bupati ada yang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sangat perlu dengan adanya peringatan-peringatan, apalagi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk jadikan rupiah cermin ketauladanan untuk kita semuanya. Bagian dari pecahan-pecahan lopian-lopian tersebut adalah yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Banyak ayat-ayat yang telah mengangkat para pewaris-pewaris yang cukup mumpuni, yang bukan tanggung ilmunya asal berani wani ngomong. Tidak, beliau cukup ilmunya sehingga apa yang dikeluarkan menjadi berkat-berkat umat, mengintereskan umat, memajukan umat, memberikan satu pandangan-pandangan yang luar biasa untuk jauh ke depan, al-mustaqbal, sehingga paling tidak anak muridnya khususnya sedikit banyaknya mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Nah, pada waktu sekarang ini memang sangat diperlukan sekali. Saya kagum dengan para aulia dahulu. Beliau sebelum masuk ke Indonesia, mengapa harus ke India dahulu? Al-Islam bukan dari India. Jangan salah paham dalam menafsirkan. Al-Islam berjalan melalui India untuk ke Indonesia. Mengapa harus masuk ke India dahulu? Ternyata peranan ekonomi, peranan pertanian,
peranan teknologi, peranan dan lain sebagainya sangat menentukan sekali di dalam perjalanan berdakwah. Bukan para aulia, para ulama datang ke Indonesia pakai sorbanan, jubahan, dengan tasbihan. Kemana-mana itu yang dilakukan. Tidak. Tetapi para aulia masuk ke Indonesia meneliti sejarah. Apa di antaranya? Mengikuti jejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita telah benar-benar. Mengapa hijrah kok tidak di Semenanjung Arabia yang konon culture-nya setapak lebih maju? Aneh. Seperti Suriah, bekas kerajaan Romawi dulu, Konstantinopel, Romawi kuno dan sebagainya. Peninggalan Nabi Sulaiman, Putri Saba, lingkungan Semenanjung Arabia sudah begitu maju hebatnya. Tapi mengapa ke Yathrib yang sekarang menjadi Madinah? Maaf saja, kita bisa pandai membaca, terkadang analisnya ketinggalan. Akhirnya yang kita dapati ya poin-poin saja atau satu. Sudah. Coba kalau kita pelajari benar-benar bahwa kota Mekah itu adalah kota ritual. Penghasilannya setiap 1 tahun sekali. Bukan penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan itu kecil. Sedang orang-orangnya, masyarakatnya sebenarnya mengembara ke timur jauh, kemana saja. Pengembaraan tersebut sudah terjadi 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Ada yang berdapat 500 tahun sebelum Masehi. Sudah membanjiri di daerah pesisir dan kota-kota, khususnya di timur jauh di negeri Cina. Itu di antaranya. Sudah berkembang. Dari itu penghasilannya kecil. Nah, hijrah Nabi di sini bukan dituntut karena perut atau takut. Hijrah adalah wahyu. Mau ada biotot ekonomi atau tidak, tetap pasti hijrah akan terjadi. Karena wahyu dasarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada boykot, tidak mungkin dihijrahkan pukulan siapa-siapa. Wahyu itu tidak bisa diganggu juga. Begitu baginda Nabi hijrah ke Yathrib, ternyata Yathrib itu sudah hubungan dari ke timur jauh, negeri Cina 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka digalang oleh Rasulullah SAW. Pembangunan ekonomi, pembangunan sarana ibadah dihidupkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan inilah yang ditiru oleh pewaris-pewarisnya, khususnya keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Al-Syekh Amir Abdul Malik. Amir Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Syekh Marbat bin Ali Khalid Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Hisan Naqib bin Muhammad bin Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad bin Baqir bin Ali Zain Al-Habidin bin Husain Sikti bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pertama kali masuk ke India, melanjutkan jalan sutra. Jadi kakek moyang Wali Sembilan itu dan habaib lainnya pastinya
meneruskan napak tilas jalan sutra yang telah dirintis oleh baginda Nabi SAW. Allahumma sholli alaihi. Dari Cina, India mengirimkan sutra-sutra untuk dibawa ke Timur Tengah. Dari Timur Tengah obat-obatan, ilmu kedokteran, barter antar Cina dan negara Arab pada waktu itu. Itu hebatnya. Rintisan ini dikembangkan oleh nenek moyang Wali Sembilan, maka melalui jalur jalan sutra yang diantaranya yang masuk India. Beliau tinggal di India, di samping penguasaan ekonomi tentang sutra dan kain tekstil terutama, yang ini sangat diperlukan pada waktu itu. Di samping itu, beliau membuat satu adaptasi karena mayoritas di India agamanya Hindu dan sumber agama Hindu dan Buddha berasal dari India. Cuma Buddha perkembangannya banyaknya di Tiongkok atau Cina, Tibet sampai ke Thailand, Vietnam, sedangkan Hindu mutlak agama yang 90% di India agamanya Hindu. Maka beliau ketika memasuki ke Indonesia sudah ada pembekalan yang luar biasa yang dibawa oleh Wali Sembilan. Jalur sutranya dibawa, intelektualnya lebih-lebih, ilmuannya lebih-lebih. Begitu masuk ke Indonesia, di mana kerajaan-kerajaan yang begitu hebatnya seperti Majapahit, Pajajaran, beliau begitu masuk yang dibuka apa? Marketing ininya, pasar. Bagaimana membuka toko-toko bahan-bahan dan lain sebagainya sampai ke obat-obatan. Jadi kalau kita terjemahkan, Wali Sembilan itu masuk ke Indonesia, Allahu Akbar, bangun ekonomi. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun pasaran yang ramai. Itu hebatnya Wali Sembilan pada waktu itu. Sehingga pendapatan-pendapatan apa yang ada dilola oleh para aulia pada waktu zaman itu mampu membuat pemasukan kepada pemerintah setempat, income. Dengan baiknya luar biasa income tersebut, yang akhirnya di zaman Majapahit yang namanya Al-Malik Ibrahim diangkat menjadi Menteri Pertanian dan Menteri Ekonomi oleh Brawijaya, yang mengangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Sudah terjalin pada waktu itu. Luar biasa. Lalu Maulana Ibrahim, ayah Sunan Ampel, yang terkenal Asmarokoni, diangkat menjadi Menteri Keuangan. Itu hebatnya. Sekali lagi, toleran ternyata kita ketinggalan. Sudah dari dulu sudah dilakukan oleh para Wali Sembilan dan bangsa Indonesia. Luar biasa. Tidak ayah lagi kalau itu perjalanan ditiru oleh khususnya para habaib, para pendahulu. Setelah Wali Sembilan khususnya, saya tidak menafikan yang lain, tapi khususnya setelah Wali Sembilan, keluarga Al bin Yahya dahulu mulai masuk ke Indonesia, disusul oleh keluarga Al-Ba'bud, disusul oleh keluarga Basyaiban, disusul oleh keluarga Al-Idrus, Babagih, dan selanjutnya beliau itulah menjadi seorang ekonom yang memakmurkan di wilayahnya para beliau di mana tinggal, dan cepat menasionalisasi pribadinya kepada lingkungannya atau kepada negerinya. Begitu pula apa yang hari ini kita kholi bersama. Al-Habib Toha dilahirkan di Ngeledok namanya, dikuburkan Ciledug, lahirnya Ngeledok tapi meninggalnya di Ciledug. Pada waktu itu tahun 1900
Hijriahnya 1198 atau 92. Lahir di kota Pekalongan, daerah Glodok. Setelah beliau menempuh belajar kepada kedua orang tuanya, orang tua beliau yang telah mendirikan pondok pesantren pertama di Pekalongan di daerah Glodok, dan ayah beliau termasuk Senopati Agung Panglima Besar Tanah Jawa di Mataram dengan gelarnya KRT Sumodiningrat. Itu. Beliau tinggal bersama dengan adiknya namanya Al-Habib Alwi bin Toha yang di Batam. Putra putri Al-Habib Alwi rata-rata pendukung Kanjeng Pangeran Diponegoro yang akhirnya dicurigai beliau pindah ke Majalengka, Palimanan, Cirebon membangun pesantren-pesantren. Sedangkan keluarga Al-Habib Hasan terus ke Jogja. Setelah menempuh ilmu dan lain sebagainya, Al-Habib Toha tahu bagaimana peranan-peranan ekonomi yang harus didahulukan. Beliau masuk ke India, masuk ke Cina, dan mengelola dunia ekonomi sehingga menguasai betul dalam dunia India maupun Cina sampai ke Pulau Pinang di tangan beliau, sehingga bisa membangun beberapa perguruan dan membangun pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Akhirnya beliau menjadi seorang ekonom yang mensupport, tapi pada suatu ketika harus mentaati panggilan untuk bisa berjuang melawan penjajah dengan dipanggil oleh ayahnya ke Ngayogyakarta. Beliau mendapat tugas untuk memimpin Jawa Barat, terutama dari Palimanan. Beliau tinggal di Palimanan dan pasukannya banyaknya di pinggiran Sungai Cisanggarung karena untuk menghambat perjalanan Belanda yang ke Jawa Tengah, bantuan Jawa Tengah yang ke Jawa Barat dihadang oleh pasukan intinya yang disebut namanya pasukannya Cibeting, pasukan malam, jumlahnya 5.000 orang. Itu ada. Maka sebagian dimakamkan, yang dimakam sini beberapa anak prajuritnya Al-Habib Toha, sebagian juga di sini. Dari itulah beliau begitu perjuangannya yang luar biasa. Kurang lebih yang dibangun oleh beliau masjidnya ada 88 masjid dan pondok-pondok yang pondok pesantren dan pendidikan, sehingga beliau itu pada waktu zaman hidupnya beliau sangat dicintai, disegani, dan tidak ada fuqara wal masakin yang nangis atau yatim yang nangis kekurangan. Di zaman hidup beliau, anak-anak kecil melihat beliau seperti melihat ayah kandungnya sendiri. Dan beliau dapat kiriman dari raja-raja dan kurang lebihnya dari Pakistan maupun dari India, tidak lepas 4 kapal, dan hasilnya tidak masuk kantongnya, justru ke fuqara wal masakin. Dan masjid yang dibangun oleh beliau adalah terakhir adalah di Leweng Gajah. Begitu dibangun terakhir pas beliau meninggal, jadi tidak meninggalkan warosah tapi meninggalkan kail, bukan meninggalkan ikan untuk regenerasinya. Maka hidup luar biasa. Disinilah letaknya perlunya khol untuk kita banyak mengasuh, mengambil manfaat-manfaat, bukan sekadar cerita keramat, bukan asal sekadar oh desa ini asalnya dari ini, kejadiannya demikian, tidak, tapi sangat rasional bagaimana perjuangan ulama-ulama para pendahulu. Nah, semoga dengan adanya peringatan Hol, maka lebih-lebih lagi di Indonesia, semoga kita harus banyak memuji syukur, karena di Indonesia itu ada 10 November, Hari Pahlawan.
kesempatan yang baik 10 November secara nasional atau secara kedaerahan, umpamanya hall daerah mana yang ada para tokoh-tokohnya, para pejuang-pejuangnya, sehingga masyarakatnya itu tahu kenal siapa sebetulnya yang berjuang di desa ini. Cek sudah mah ke Parmen obor, selakana lamontos paratos ke Parmen obor yang paling berat. Maka sebetulnya untuk menyemangatkan kembali kita tahu sejarah. Bila mana kita tahu sejarah, saya yakin cintanya tanah air betul-betul jadi. Kalau kita tahu sejarah, nasionalisme kita semakin kuat. Tapi wallahu a'lam, apabila sejarah itu sudah dipangkas, mungkinkah kita akan menjadi nasionalisme yang kuat. Maka hidupkan dengan adanya suri tauladan yang telah dilakukan oleh para pemimpin. Demikian yang bisa saya sampaikan sejarah riwayat hidup. Semoga kita ini pulang al-mitulkan akhlak, kayak kita ini kayak tawon yang ke bunga bisa mengambil madunya, bukan pepesan kosong. Pulang ke rumah kita langsung membawa madu, ulih-ulihnya hol, ulih-ulihnya UKM, ulih-ulihnya jaram, sehingga untuk yang akan depan mustakbal kita berpikir akan lebih bagaimana cara memajukan UKM, bagaimana supaya lebih leluasa lagi, karena ekonomi bagian ekonomi, pertanian, pendidikan, sosial, keserap itu bagian pertahanan nasional. Maka apabila kita meramaikan ekonomi, meramaikan adalah pertanian, kita sama juga ikut mempertahankan pertahanan nasional. Terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita tutup ya, kegiatan hall. Semoga bertemu lagi tahun ini. Amin. Dan doa berhubung di sini kan banyak kiai, masa Habib terus yang suruh pidato. Harus ada giliran nih kiai-kiai ini.